Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Financial Plan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sati Suci Ramadhani. Pada Sati saya persilahkan. Definisi perencanaan keuangan. Financial planning atau perencanaan keuangan merupakan suatu strategi untuk menyusun dana pribadi maupun bisnis dengan implementasi terencana. Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, bisa jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek. Untuk menyusun rencana keuangan tersebut dipergunakan serangkaian asumsi, baik yang menyangkut hubungan antar variabel-variabel keuangan maupun keputusan-keputusan keuangan. Satu, perencanaan keuangan jangka panjang. Setiap perusahaan memiliki rencana yang panjang ke depan atau sering disebut dengan perencanaan strategis, misalnya melakukan investasi modal dalam jumlah yang cukup besar, disertai dengan keputusan pendanaan tertentu. Yang kedua, perencanaan keuangan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek umurnya berdimensi waktu kurang dari 1 tahun, seringkali untuk menjaga likuiditas perusahaan. Alat yang dipergunakan adalah dengan menyusun anggaran kas. Anggaran kas merupakan taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Konsep perencanaan keuangan sederhana dalam usaha. Yang pertama yaitu hitung biaya setup atau setup cost. Setup cost itu adalah biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses produksi untuk membuat suatu pesanan atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian pada saat barang atau bahan itu diproses. Yang kedua yaitu proyeksi laba rugi usaha. Membuat proyeksi atau jumlah ramalan penjualan dan beban operasi penting untuk dilakukan. Cara membuat proyeksi adalah dengan membandingkan potensi pendapatan penjualan atau omset dengan harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu perkiraan arus kas atau cash flow. Sebuah usaha sering membutuhkan uang tunai untuk membangun kapasitas yang diperlukan untuk melayani pelanggan. Memiliki perkiraan arus cash, pendanaan sangatlah penting untuk menghindari kekurangan pendanaan di awal usaha. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham pembendaraan, serta pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham pembendaraan. Yang keempat yaitu perkiraan neraca saldo. Membuat perkiraan neraca saldo setelah 12 bulan beroperasi berdasarkan perkiraan penjualan serta perkiraan biaya operasi. Perkiraan neraca saldo terdiri atas aset, saldo pinjaman, serta saldo modal. Yang kelima yaitu analisa titik impas. Ketika menjalankan usaha, tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Dengan analisis titik impas dapat diketahui waktu dan tingkat harga penjualan yang dilakukan, tidak membuat rugi, serta mampu menetapkan penjualan dengan harga bersaing tanpa melupakan laba yang diinginkan. Materi yang ketiga yaitu manfaat perencanaan keuangan. Yang pertama, tolak ukur kemajuan usaha. Perencanaan keuangan usaha tentunya didahului dengan aktivitas analisis dan evaluasi yang menghasilkan penilaian yang menjadi tolak ukur dari kemajuan usaha secara nyata atau berdasarkan faktanya. Hal ini dapat dilihat jelas dari poin-poin mengenai apa saja yang menjadi isi perencanaan keuangan, sejauh dan sedalam mana perencanaan keuangan tersebut dibuat. Yang kedua yaitu mengalokasikan keuangan. Dengan membuat daftar perencanaan keuangan, maka keuangan milik perusahaan atau usaha akan dialokasikan untuk pembiayaan segala kepentingan yang dapat dimiliki manfaat dalam lini perusahaan. Proses ini akan melalui langkah yang panjang dan diakhiri kesepakatan bersama antar sesama pihak yang memiliki kewenangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Perencanaan keuangan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan produktivitas. Caranya adalah dengan merencanakan pembiayaan untuk lini produktivitas yang belum terjamah yang dilalui dengan rapat atau kesepakatan bersama dari setiap pihak yang memiliki kewenangan di dalam lingkup perusahaan. Dengan adanya kemajuan produktivitas perusahaan, maka pada waktu yang akan datang perencanaan ini akan sukses untuk memajukan perusahaan ke posisi yang lebih unggul dan maju dari sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Jika teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.